Jadi kinerja kita terletak fokusnya kepada Allah. Karena aku ini punyanya Allah. Aku melakukan kehendak Allah dan kehendak Allah itu punya tujuan kekekalan. Di sesi yang kedua ini kita akan berbicara mengenai stop negative mechanism. Ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa performance orientation itu merupakan salah satu bentuk reaksi negatif. Pilihannya adalah mekanisme pelarian diri, dan salah satu bentuk mekanisme pelarian diri itu adalah mengandalkan usaha. Jadi ini membahas mengenai menghentikan mekanisme negatifnya. Jadi bukan menghilangkan PO-nya, tetapi menghentikan sisi-sisi negatifnya, ya. Karena mengandalkan usaha itu bentuk-bentuknya itu bentuk-bentuk yang memang menjadi bagian hidup kita, ya, seperti bekerja, seperti taat hukum, mendapat persetujuan di porsi-porsi tertentu itu menjadi bagian kita. Mari kita lihat dulu apa itu mekanisme negatif, Bapak Ibu. Kalau didefinisikan, mekanisme negatif itu merupakan strategi. Bapak Ibu tahu ya, kalau strategi itu adalah cara-cara kita menentukan sikap, cara-cara kita bersiasat, itu strategi. Jadi mekanisme negatif itu merupakan strategi, bisa juga merupakan pola, kalau pola itu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Atau kebiasaan yang berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dianggap membahayakan atau menyakitkan. Itu mekanisme negatif. Semua dari kita itu punya mekanisme negatif. Karena pada dasarnya setiap dari kita itu tidak ingin disakiti dan tidak ingin mengalami bahaya. Semua dari kita seringkali jatuh dalam mekanisme negatif. Masalahnya adalah mekanisme negatif itu merupakan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tuhan lebih suka kita mengalami rasa sakit itu, menghadapi rasa sakit itu. Kemudian menyelesaikannya dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah penyembuh yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Kalau kita harus menghadapi bahaya, kita bisa menyelesaikannya bersama Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Tapi seringkali kita bertindak mendahului Tuhan sehingga punya kecenderungan membangun mekanisme negatif. Mekanisme ini biasanya terbentuk ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan kemudian terjadi penipuan dalam diri kita untuk mengatasinya. Contoh misalnya mekanisme negatif yang ringan. Ketika kita tidak suka dengan seseorang yang seringkali meremehkan kita, maka kita tidak menjalin pertemanan dengan dia. Kita menjaga jarak dengan dia. Kalau orang itu tidak punya urusan apa-apa, tidak punya relasi apa-apa, mungkin tidak akan ada masalah. Tapi masalahnya orang itu adalah majelis gereja kita. Masalahnya orang itu adalah rohaniwan gereja. Masalahnya orang itu adalah ayah kita, ibu kita. Masalahnya orang itu adalah menantu kita. Itu hal-hal yang tidak bisa kita hindari atau kita jaga jarak atau kita buang. Nah, disitulah kita diajak untuk menyelesaikan itu dengan Tuhan. Itu mekanisme negatif. Sekarang secara spesifik karena topik kita ini berbicara mengenai performance orientation, maka kita melihat apa yang negatif, mekanisme di dalamnya. Seperti yang tadi sudah saya uraikan bahwa PO itu adalah bagian dari mengandalkan usaha. Dan mengandalkan usaha itu adalah bagian dari bentuk mekanisme pelarian diri. Ada luka yang membuat kita melarikan diri. Dan itulah sebabnya
bentuk mekanisme pelarian diri ini disebut mekanisme negatif. Mengapa sebenarnya PO itu digolongkan menjadi mekanisme yang negatif? Kalau motivasinya salah, kalau di dalamnya ada luka, dia menjadi negatif karena tujuannya adalah menghindari rasa sakit. Jadi untuk menghindari rasa sakit itulah ada strategi untuk melakukan kinerja yang menunjukkan kemampuan diri, yang menunjukkan eksistensi diri yang perlu diperhitungkan, dan itulah yang merusak batin kita. Strategi itu menutupi kebutuhan batin yang selama ini tidak terpenuhi. Kalau kita terluka, pasti ada yang tidak terpenuhi. Dan ketika kita mengalami kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, ada luka, ada rasa sakit. Untuk menutupinya, maka kita membuat strategi mekanisme negatif, dan salah satunya adalah perilaku performance orientation. Mari kita melihat dampak dari PO. Dampak yang pertama adalah rusaknya identitas kita. Mengapa identitas diri kita rusak, Bapak Ibu? Karena yang kita masukkan adalah nilai subjektif kita, bukan nilai pandang Allah. Seperti kisah yang diceritakan Kristus, nilai yang diberikan kepada tuannya adalah nilai subjektif dirinya. Tuanku cuma mau enaknya, dia tidak menabur tapi maunya panen, tidak bekerja maunya dapat untung, dia pergi entah kemana tapi mempekerjakan saya. Nilai subjektif itu dia pada tuannya. Tuannya memiliki nilai yang beda. Tuannya itu melihat bahwa hambaku ini punya potensi yang kalau dikembangkan membuat dia lonjak semakin terampil. Sehingga hambaku ini suatu saat akan pergi dari rumahku, bisa menjadi seorang tuan. Karena aku tidak mau terus-terusan dia menjadi hamba. Jadi nilai pandang Tuhan itu berbeda. Dan nilai pandang Tuhan itu baru dibukakan setelah dia pulang dan berkata kepada hamba yang untung 5 talenta ini, masuklah dalam kesukaan Tuanmu. Sekarang ini kamu bukan hamba lagi, kamu akan duduk semeja dengan aku, kamu akan jadi rekan kerjaku, kamu akan jadi sharing partner dengan aku. Aku pemilik modal, kamu mengembangkan, sudah bukan hamba lagi, sudah jadi teman semeja, menikmati makanan bersama, menikmati kesukaan Tuhan juga bersama. Angkatnya sudah tidak lagi hamba. Itu nilai pandang dari Tuhan itu. Berapa banyak kita sebagai hamba Allah, nilai pandang Allah yang memandang kita adalah anak. Jadi kalau engkau mengerjakan pekerjaan Bapa, kerjakanlah itu dari hati seorang anak yang mengasihi Bapaknya, dan Bapak mempercayakan itu untuk dikembangkan luar biasa, dan kita akan bersenang-senang dalam kerajaan Bapa. Tapi terus-menerus sebagai hamba Allah, sekali melayani Tuhan, Tuhan sampai kapan ini aku mau berhenti, aku pengen meninggalkan pelayanan ini. Kita menaruh PO di letak yang salah, karena rusak identitas kita. Ada kalanya ketika kita melaksanakan pekerjaan Allah, kita berkata, tolong hambamu ini. Tapi ketika di luar pekerjaan, aku ini anakmu, aku berhak kesenangan bersama dengan Bapa. Dan Yesus memperjelas itu dalam perumpamaan anak yang hilang. Hai anak sulungku, mengapa kamu berpikiran itu? Untuk menikmati seekor anak kambing bersenang-senang dengan temanku aja aku tuh gak tega. Kenapa kamu berpikiran begitu? Bukankah apa yang aku punya itu punyamu? Karena si sulung sudah melakukan kinerja yang baik. Sang ayah memandang semua itu punya, senang-senang dengan itu, tapi si sulung masih tetap jadi hamba. Rusak identitas itu. Jadi kalau seorang hamba Tuhan sekarang ini menangis-nangis dan berseru kepada Tuhan, saya sangat menderita, saya nggak tahan lagi. Engkau meletakkan
kinerja itu dengan motivasi yang sama. Harusnya kita bahagia dipercaya melakukan pekerjaannya. Dan ketika kita merasa sangat berat, kita berkata, Bapak butuh kekuatanmu loh. Berat sekali pekerjaan ini. Dan dia akan hibur kita dengan caranya. Jadi rusak identitas. Itu dampak dari PO yang salah motivasinya. Yang kedua, sulit berkasih karunia kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ada pemaksaan kehendak yang kita paksakan kepada orang lain karena kita ingin melakukan kinerja, memperlihatkan kemampuan, memperlihatkan hasil akhir. Karena itu eksistensi kita untuk dihargai. Sehingga sulit kita menerima kegagalan diri dan menerima kegagalan orang lain. Sulit berkasih karunia. Karena diletakkan pada motivasi yang salah. Yang ketiga, kita berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dalam PO itu menjadi satu target dan itu bentuknya berhala di zaman modern. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kemampuan diri kita. Mengapa disebut berhala? Sebentar kita melenceng sedikit ya. Berhala itu kalau didefinisikan, digambarkan sebagai segala sesuatu yang begitu penting dan esensial di dalam hidup kita. Sehingga bila kehilangan hal penting tersebut, hidup kita akan terasa hampa. Itu berhala. Kalau kita gila kerja, kemudian kita tidak bekerja, dan menganggap hidup ini hampa karena tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, itu berhala. Kalau tidak ada sesuatu yang kita anggap penting dan esensial itu menjadi hidup kita, hidup ini hampa. Nah itu berhala. Jadi berhala itu yang akan mengontrol hidup seseorang dan fokus seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang dia lakukan dalam aktivitas hidup ini. Itu sifat dari berhala, mengontrol kita. Bagaimana PO itu bisa jadi berhala? PO itu bisa menjadi berhala ketika kita menaruh pikiran dan hati kita fokusnya pada kinerja yang menunjukkan eksistensi kita dan bukan karena Allah. Kita sudah melihat itu terjadi pada Raja Salomo. Dia menggunakan hikmat Allah sampai dia diagungkan oleh mungkin hampir seluruh dunia. Raja yang hebat. Itu eksistensi yang menaikkan harga dirinya begitu melambung tinggi. Dan bukan sesuatu yang memuliakan Allah dari apa yang dia buat. Dia tidak memiliki hati seperti ayahnya. Itu firman Tuhan berkata begitu. Dia juga tidak melakukan hal-hal baik seperti ayahnya. Bahkan dia cenderung memberhala kesuksesan itu sampai dia tidak bisa membedakan mana menyembah Allah yang benar dan mana bertoleransi, dan akhirnya hatinya dicondongkan kepada kepercayaan istri-istrinya. Jadi Bapak Ibu, PO-nya dia fokus pada sesuatu yang bukan Allah. Secara rohani Rasul Paulus melakukan itu, fokusnya adalah giat bagi Allah, tetapi caranya adalah menunjukkan bahwa Taurat yang aku lakukan sempurna, aku juga kepingin kalian semua melakukan Taurat secara sempurna. Jadi mari kita babat habis semua ajaran yang membuat hukum Taurat itu menjadi terhambat dalam hidup Yudaisme. Fokusnya rohani, bukan Allah. Silakan Bapak Ibu merenungkan kemana engkau menaruh fokus PO. Kalau itu punya ciri merusak identitasmu, cara pandang dirimu menggantikan cara pandang Allah, maka engkau jatuh pada PO yang salah. Kalau itu membuatmu sulit berkasih karunia dengan kegagalan yang kau alami dan kegagalan orang lain, besar kemungkinan motivasimu salah. Kalau kau menjadikan itu fokus dalam hidupmu dan bukan Allah, maka engkau sudah menjadikannya berhala. Sekarang mari kita melihat yang membuat Tuhan tidak berkenan dengan
PO yang negatif. Yang pertama adalah secara prinsip mengagungkan kekuatan diri sendiri. Itu yang membuat Allah sangat tidak menyukai hal itu. Kadang-kadang itu merupakan satu topeng diri. Karena engkau hidup dalam kemunafikan dan tidak mengakui bahwa itu adalah pelarian, mekanisme pelarian diri. Dan orang yang orientasinya kinerja menggambarkan individu yang ingin menunjukkan dan membuktikan kepada orang. Kalau nggak ada yang membandingkan, kan nggak ketahuan bahwa dia lebih tinggi dari yang lain. Supaya dia kelihatan bahwa dia lebih tinggi dari yang lain, dia harus cari pembanding. Dan cari pembanding itu berarti cari kambing hitam. Cari seseorang yang jadi komparatif. Itulah niat hati yang jahat yang tidak bisa diketahui orang, tapi Allah tahu. Dan engkau yang melakukannya tahu. Ada niat jahat. Dan Yesus. Bukankah Yesus orang PO? Coba kita lihat banyak perkataan dan tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus melakukan perilaku performance orientation. Dia berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna adanya. Itu menunjukkan bahwa ada kinerja yang akan dicapai. Dan kinerja yang dicapai itu kinerja menunjukkan kesempurnaan seperti Bapa. Masalahnya adalah siapapun merasa tidak mungkin aku bisa sempurna. Kalau hari ini pun kita ditanya apakah kita akan menjadi sempurna, mungkin kita akan menjawab tidak akan pernah mungkin. Karena gambaran kita salah mengenai kesempurnaan itu. Motivasi kita pun salah. Mungkin kita akan berpikir untuk bisa menunjukkan bahwa saya ingin sempurna seperti Bapak, maka hidup saya ini harus saleh. Dan saleh itu saya tunjukkan dengan puasa seminggu 2 kali, pelayanan di gereja 24 jam, berdoa sepanjang waktu, memuji Tuhan, baca Alkitab 1 hari 50 pasal. Mungkin kesempurnaan dalam hal lahiriah itu jatuh di dalam dosa. Segala penderitaan manusiawi akan ditimpakan kepada dia. Segala penderitaan secara batin akan dia alami. Dari ditolak, dipermalukan, dihina, segala macam. Disiksa, semua ada di dalam dia. Dan target kehendak Allah adalah dia menjadi terkutuk karena kita. Supaya hukum dosa itu dipatahkan dan hukum maut itu ditiadakan, dan oleh kebangkitannya dia memberikan hidup kepada kita. Itu target dari Allah Bapa. Dan Kristus konsentrasi menaruh kinerja itu untuk dan hukum dosa. Dan manusia bisa dilahirbarukan untuk didudukkan dalam posisi kembali kepada rancangan penciptaan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercacat moral dan kudus, dikhususkan bagi dia. Bukan untuk meraih sebanyak mungkin. Satu titik dosa pun aku lakukan karena sampai tujuan Allah untuk menjadi korban persembahan yang sempurna, yang membuat hukum Allah tergenapi. Dia menjadi layak ditinggikan sebagai orang yang dicobai baik secara emosi negatif, dicobai dengan kinerjanya, tapi tidak ada dosa di dalamnya. Jadi Kristus berada di dalam cara dan waktu Allah Bapa. Dia tidak mendahului, tapi juga tidak memperlambat. Apakah dalam melakukan PO sesuai dengan kehendak Allah yang fokusnya kepada Allah, yang nilainya kepada Allah Bapa itu tidak mengalami perjuangan? Oh, berat sekali perjuangan itu. Justru di titik terakhir Kristus masih mempertanyakan, hatiku takut gentar
mau mati rasanya. Bolehkah cawan ini lalu daripadaku? Benarkah aku yang Allah harus begitu buruk, itu hina untuk ditimpai murka Allah Bapa, untuk dikutuki, menjadi seorang yang dimurkai, yang hina, menanggung dosa, gitu menderita di atas kayu salib. Dia berkata, Bapak, kalau boleh, ini lalu daripadaku. Aku mau melakukan kinerja yang sempurna, tapi di dalam hati yang paling dalam, sebagai Allah terlalu besar tanggungan itu untuk dihinakan sebagai orang berdosa yang paling rendah. Sebagai manusia, menjadi manusia berdosa, ya manusia tanpa dosa yang tidak seharusnya dihukum oleh maut, harus menyerah kepada maut. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi karena dia mengingat kinerja, fokusnya kepada Allah Bapa, dia dan Allah mengirimkan malaikat untuk menguatkan hati Yesus, untuk melakukan orientasi kinerja yang sangat berat, karena semua fokusnya kepada kehendak Allah. Rasul Paulus mengalami penderitaan yang hebat sejak fokusnya kepada Allah Bapa. Aku mengalami karam kapal, aku diadu dengan binatang buas, berkali-kali aku dicambuk, aku kelaparan, aku kedinginan. Itu bukan penderitaan seorang ahli agama, tapi fokus dia, fokus kepada kehendak Bapa. Aku penderitaan dia, jadi semua penderitaan yang aku alami ini, aku anggap aku bahagia, aku bisa menerima parut-parut Kristus, dan aku makin ngerti penderitaan dia. Karena fokusnya dia adalah mengenal penderitaan. Berapa kali dia juga mengalami hampir mati karena diserahkan adu dengan binatang buas, dipakut ular. Yang aku kenal adalah kuasa kebangkitannya. Jadi keadaan-keadaan itulah yang membuat teladan ini ke arah yang benar. Semoga Bapak Ibu semakin paham, menaruh orientasi itu dengan fokus yang benar. Allah memberikan kepada kita, semua dari kita yang diselamatkan, satu saja. Kita dikembalikan kepada tujuan Allah. Itu sebabnya mari kita menyikapi dengan benar Bapak Ibu. Setiap orang percaya itu punya tanggung jawab untuk memenuhi panggilan ilahi. Memenuhi tujuan dan rancangan penciptaan. Tujuan Allah ketika dia menciptakan manusia mengalami hambatan karena Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Kristus menyelesaikan itu, maka kita dikembalikan kepada posisi seorang yang didudukan kembali untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan tujuan itulah yang sekarang menjadi PO kita, orientasi kita, keselamatan oleh iman itu yang kita hidupi. Orientasi kita itu punya dua tujuan. Yang pertama untuk kebutuhan kehidupan kita sementara di dunia ini, dan tujuan kekekalan. Untuk yang di dunia ini, engkau mau menaruh kinerjamu itu untuk mencapai sesuatu, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih hasil dari kinerja kita itu pangkat, bertanggung jawablah dengan pangkat itu untuk bisa mencerminkan kehidupan Kristus di dalam engkau. Kalau engkau melakukan satu pelayanan, kinerja itu menghasilkan satu bentuk di mana kita ditetapkan sebagai rohaniwan. Biar sinar Kristus di dalam dirimu itu menjadi sinar bagi orang lain. Sebagai seorang awam biasa, pekerjaan apapun, profesi apapun, ketika kita melihat bahwa ini adalah misi Allah, sementara saya hidup di dunia ini, bahwa saya diciptakan untuk melakukan kerjaan baik di dunia ini, Kolose 2:10, maka kita melakukannya di dalam Tuhan. Menjadi seorang pekerja seperti yang Tuhan mau, hidup
yang kita hidupi seperti menjadi hidup yang berbicara tentang Tuhan. Ini bukan hidup yang berbicara tentang saya, tetapi hidup yang berbicara tentang Tuhan. It's not about me, it's all about Jesus. Sedangkan untuk tujuan kekekalan, Galatia 2 ayat 20 memang mengatakan bahwa hidup yang aku hidupi ini adalah hidup karena Kristus. Ada satu kehidupan yang akan kita capai, yaitu hidup dengan mengetengahkan identitas kita sebagai anak Allah. Ketika Kristus memberikan keselamatan kepada kita, maka oleh karena percaya dan menerima keselamatan itu, maka kita dilahirbarukan dan kita mengalami yang namanya identitas di dalam Tuhan. Kita diberi kembali kuasa sebagai anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Efesus pasal 2 kita tuh 1 dan 2, kita mengalami, kita dihidupkan, kita dibangkitkan, kita diberi tempat di surga, bahkan kita dijadikan ahli waris. Itu adalah rancangan Allah, karena kita anak Allah dan punya kuasa sebagai anak. Itulah tujuan kekekalan. Tapi banyak orang percaya yang tidak pernah mengejar tujuan Allah yang bernilai kekal itu. Kita sibuk mencapai prestasi, bagaimana jadi orang kaya, bagaimana punya rumah, punya fasilitas, bagaimana bisa punya harga diri, dan tidak berpikir mengenai kekekalan. Sikap dari orang percaya ini yang membahayakan. Mengapa membahayakan? Karena hidup kita dihabiskan di dunia ini hanya untuk hal-hal yang sementara. Dan kita seperti orang yang telanjang di hadapan Tuhan pada saat memasuki kekekalan. Pakaian apa yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita sudah mencapai kinerja seperti yang Tuhan mau? Pakaian kekudusan, di mana engkau dipisahkan oleh Allah dari dunia ini, untuk menjadi seorang yang dikhususkan bagi Allah. Apakah engkau mau mengkhususkan hidupmu itu untuk memperkenan Allah? Atau engkau hanya sibuk bagaimana menyenangkan anggota keluargamu, orang lain, jemaatmu, saudara seimanmu? Pikirkan itu. Pakaian apa yang kita kenakan? Bahwa kita sudah mencapai kinerja seperti yang Allah mau. Kalau ukuranmu adalah hukum Taurat, Yesus mengatakan kalau engkau tidak lebih sempurna dari ahli Taurat ini, enggak ada gunanya. Tapi identitas kita tuh bukan karena orientasi itu. Identitas kita sebagai anak Allah hanya satu yang inginkan. Engkau bebas dari apa yang selama ini membelenggu hidupmu, yaitu hukum maut dan hukum dosa. Hukum maut bukan kita yang bisa meniadakannya. Itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Kristus. Sengat maut itu sudah ditiadakan, sehingga siapa yang percaya kepada Kristus tidak lagi dihukumkan, tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara dan saya sudah memiliki kebebasan atas hukum maut. Tetapi hukum dosa, itu yang perlu kerjasama antara Allah dengan kita. Pada saat Yesus disalib, Roma 6 ayat 6 mengatakan manusia lama kita turut disalibkan agar dosa itu hilang kuasanya. Melenyapkan manusia lama itu pekerjaan Allah. Dosa itu sengatnya untuk bekerja di dalam diri kita itu sudah dinonaktifkan, sudah dilemahkan ketika Kristus menanggung penderitaan secara tubuh itu di kayu salib. Tapi kita masih hidup di dalam daging. Itu sebabnya pekerjaan kita adalah menyatu dengan Kristus, bahwa hidupku ini bukan hidupku punyaku, tetapi hidup karena Kristus. Menyatu dengan kuasanya untuk mematikan semua pekerjaan dosa di dalam daging kita. Roma 6 ayat 7 mengatakan, oleh sebab itu jangan hidup
kembali kuasa dosa itu, tapi serahkanlah anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi tujuan ketika Allah menciptakan manusia, tujuan itu tujuan kekekalan. Bahwa Allah menjadikan kita, Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah menetapkan kita untuk menjadi pribadi yang kudus, tidak bercacat moral. Dan status kita, di dalam dia kita ditentukan menjadi anak-anak Allah. Itu tujuan Allah. Dan itulah PO kita yang berfokus pada pandangan Allah. Saudara dan saya, statusnya adalah anak Allah. Targetnya dikhususkan bagi Allah, dikuduskan itu dikhususkan menjadi milik Allah, dibangun untuk tidak bercacat moral. Kalau itu dilupakan, kalau itu kita abaikan, kalau itu kita buang, maka PO yang sedang kita lakukan jelas punya motivasi yang salah. Karena PO itu pusatnya diri sendiri. Bukan fokusnya kepada Allah. Itu yang menjadi kawasan buat kita untuk memikirkan kekekalan sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, jangan bangga untuk mengatakan nama saya tertulis di dalam kerajaan surga. Itu jadi satu perdebatan yang panjang. Apakah orang yang mengalami keselamatan adalah orang yang sekedar berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saya masuk surga? Apakah itu yang disebut keselamatan? Tidak sesederhana itu. Keselamatan berbicara mengenai pengampunan dosa dan menjadi milik Allah karena engkau dibeli, ditebus, harganya lunas dibayar. Dan Rasul Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, maka dia memiliki roh Kristus. Dan barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Walaupun engkau adalah hamba Tuhan yang percaya dan melayani Tuhan. Jadi kinerja kita terletak fokusnya kepada Allah. Karena aku ini punyanya Allah. Aku melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu punya tujuan kekekalan. Anak Allah yang dikhususkan bagi Allah. Yang targetnya itu tidak bercacat moral. Tergantung Bapak Ibu Saudara sekarang. Masihkah engkau masih menyukai dosa favoritmu dan mengabaikan kekekalan? Kalau tiba-tiba waktumu di dunia ini berakhir dan engkau belum mempersiapkan untuk hidup di dalam kekekalan, dipertanyakan. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Allah nggak usah berbantah-bantah. Allah cuma bisa melihat, adakah roh Kristus diam di dalam dirimu. Dan kalau roh Kristus itu diam, pikirkan apakah roh Kristus menghalalkan percabulan, roh Kristus menghalalkan caci maki, roh Kristus menghalalkan perpecahan di jemaat, roh Kristus menghalalkan terjadi kekacauan dalam jemaat, roh Kristus menghalalkan mabuk, fora, pesta pora, berjudi. Tanyakan, cuannya sederhana sekali. Pada porsi yang benar. Yesus melakukan kinerja kesempurnaan dan dia melakukan itu dengan sangat sempurna. Bukan karena dia mampu kemudian dia diagungkan, bukan. Ketika dia diserahkan ke dalam alam maut, firman Allah mengatakan, maka Allah membangkitkan dia, bukan dia bangkit sendiri. Sekali lagi dia sudah melakukan kehendak Bapa, maka Allah membangkitkan dia. Pada saat dia mau dimuliakan naik ke surga. Bukan dia naik sendiri. Tapi dikatakan, kalau kita lihat bahasa aslinya,
Allah menarik dia ke atas. Menarik untuk pulang. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Rasul Paulus serius menyikapi perjuangan hidup bagi Kristus. Galatia 2 ayat 20, ketika dia berkatakan hidup yang aku hidupi bukan hidupku lagi. Dia sedang melakukan performance orientation dari kesalehan imannya sampai mencapai garis akhir. Itu sebabnya pada saat dia mau mati, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apakah ketika dia mengakhiri pertandingan, dia sedang menjadi orang yang kaya raya, yang dipuji banyak orang? Tidak, dia sedang menderita dan sedang berada di bawah ancaman untuk dibunuh. Tapi dia berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Maukah sekarang kita mengarahkan orientasi kinerja kita kepada fokus Allah? Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, tidak ada mekanisme yang benar-benar menjawab kebutuhan terlindung dari rasa sakit atau melindungi kita dari bahaya. Semua model mekanisme hanya menciptakan pola dosa, memperpanjang waktu pemecahan masalah, dan melelahkan jiwa kita. Kita perlu menyelesaikan itu. Ya. Jadi mari kita menyikapi dengan benar. Kita sering kali menjalin relasi dengan Allah yang akan mengarahkan kita. Apalagi Roh Kudus di dalam diri kita, penuntun kita untuk tetap melakukan apa yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati